Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbil, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang ini yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, surah At-Taubah ayat 29 yang bacanya qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharramuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqa minal ladzina utul kitaba hatta yuhtul jizyata an yadihum sakhirun. Arti dari bacanya, pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah, pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surah At-Taubah ayat 29 menjelaskan bahwa mereka tidak mengikuti syariat dalam mengharamkan yang haram dan tidak beragama dengan agama yang benar, yakni tidak memeluk agama yang benar. Meskipun mereka mengklaim diri mereka beragama, karena ia bukanlah agama yang benar, tapi dia adalah yang disyariatkan oleh Allah sama sekali, atau ia adalah agama yang mansukh, yaitu terhapus, yang disyariatkan lalu digantikan dengan syariat Muhammad, dan maka setelah ia dinakas tidak boleh dipegang lagi. Baiklah, yang kedua surah Yunus ayat 107 yang berbunyi wa in yamsaskallahu bidurra fala kashifa lahu illa huwa in yuridka bi khairi fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Arti dari ayat ini, dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makna dari surah Yunus ayat 107 itu hingga akhir, di dalam ayat itu terkandung makna yang menjelaskan bahwa kebaikan dan keburukan serta manfaat dan mudarat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
dan tiada seorang pun yang menyekutui dalam hal ini. Dan yang ketiga surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun nuhyiyannahu hayatan thayyibat wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Arti dari ayat ini yaitu, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka lakukan. Kini kita sudah mengetahui bacaan dan arti dari surah An-Nahl ayat 97. Pada arti tersebut terdapat makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kehidupan yang baik dan membalasnya dengan insyaallah pahala yang berlimpah. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan salahnya tolong dimaafkan. Saya selaku mahasiswa juga masih belajar dalam hal ini. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.